Wanita ini adalah Liz Zabrolova, alias The Wizard Liz. Dia adalah seorang YouTuber yang melejit dengan cepat, padahal bikin video yang tidak terlalu menguras waktu dengan editing ala kadarnya. Video-videonya seringkali mendapatkan jutaan view. Di bulan Desember 2021, channelnya tidak memiliki view sama sekali. Tapi sebulan berikutnya, tiba-tiba melonjak drastis ke 70.000 view. Lalu meningkat lagi, dan setiap bulannya terus meningkat. Yang bikin mulut saya menganga dengan apa yang ada di hadapan saya, di saat kebanyakan YouTuber harus berjuang bertahun-tahun bikin ratusan bahkan ribuan video untuk meraih jutaan subscriber, The Wizard Liz tidak mengeluarkan terlalu banyak keringat karena ia mampu meraih 3 juta subscriber hanya dengan 30 video. Tambah-tambahnya tidak didesain khusus, cuma screenshot dari salah satu frame di videonya tanpa clickbait sama sekali. Bahkan, ia tidak melakukan optimasi SEO. Gimana caranya seseorang yang tidak dikenal dan baru masuk YouTube di saat persaingannya udah ketat, cuma bikin video dengan HP, tapi mampu meroket dengan pesat? Apakah wanita ini memang seorang wizard yang mampu menyihir algoritma YouTube? It's almost like you put a spell on us. Saat menemukan channel The Wizard Liz secara tidak sengaja di YouTube, saya jadi penasaran kenapa video-video yang sangat sederhana bisa sering dapat jutaan view dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau cuma 10 ribuan atau 100 ribuan masih make sense. Tapi ini ada yang sampai 6 juta, 4,5 juta view, dan banyak juga yang mencapai 1 juta. Uploadnya jarang-jarang, tapi subscribernya melesat dengan pesat. Apa yang dia tahu, tapi kita nggak tahu. Walaupun seorang model, Liz tidak membuat video soal modeling, lifestyle glamour, atau mengumbar keseksian. Tapi dia hanya berbicara di depan kamera. Channel The Wizard Liz ini topiknya adalah self-improvement, dan target penontonnya adalah wanita. Channel self-improvement yang udah lama di YouTube, seperti Lavender atau Amelia Andino, production value-nya lebih bagus. Mereka pun udah upload jauh lebih banyak video, tapi rata-rata view-nya jauh lebih rendah dibanding The Wizard Liz. Saya jadi penasaran dan berpikir, ini saya harus tahu rahasianya. So, untuk itu, saya nontonin video-videonya The Wizard Liz. Dan pas saya tontonin, ngomongnya nggak berhenti-berhenti. Because if you're trying to improve your life, you don't have time for it. You don't. Rasanya kayak lagi dimarah-marahin sama cewek cakep yang bawel. Tapi kalau video-videonya sering dapet jutaan view, berarti rasio klik tayang, retensi, dan jam tayangnya itu bagus banget. Padahal di videonya itu nggak ada b-roll, animasi, transisi, dan bahkan juga nggak pakai musik sama sekali. Tapi ini berarti ada sesuatu yang bikin banyak orang mau dengerin dia ngomong dalam waktu yang cukup lama. Dan setelah nontonin video-videonya, saya mulai tahu rahasia dibalik keviralan The Wizard Liz. Editingnya walaupun terlihat asal-asalan, tapi sebetulnya menggunakan strategi yang efektif dalam mempertahankan perhatian orang untuk nonton sampai habis. Selain itu juga saya mencari informasi dari sumber-sumber lain supaya saya mendapat gambaran yang lebih lengkap. Dan saya menemukan video ini. Di video ini Liz hendak melakukan photoshoot, tapi dia malah berteriak sambil nunjuk-nunjuk seseorang. Ternyata yang dimaki Liz itu adalah fotografernya yang bilang kalau badan Liz itu terlalu gemuk dan dia menyuruh Liz untuk tidak makan selama 2 minggu. Padahal brand yang menyewa Liz sebagai model sebetulnya udah tahu ukuran Liz dan udah merasa cocok dengan Liz. Liz mengatakan kalau nurunin berat badan itu nggak bisa mendadak kayak gitu. Orang tiba-tiba disuruh nggak makan 2 minggu bisa-bisa mengalami gangguan makan atau eating disorder. Liz juga bilang gimana kalau yang diperlakukan seperti itu adalah seorang model baru yang insecure dengan bentuk tubuhnya. Video tersebut akhirnya viral di TikTok karena Liz dianggap membela kaum wanita dan mengekspos sisi gelap dunia modeling. Dan Liz pun mulai dikenal oleh para pengguna TikTok. Tapi yang namanya viral di TikTok, menurut saya nggak jadi jaminan bakal bisa selalu viral di YouTube. Apalagi kalau udah urusan dengan video durasi panjang. Charli D'Amelio, TikTok superstar dengan 150 juta followers, bisa dapat 9 juta subscriber di YouTube. Tapi video-video YouTube-nya nggak selalu mencapai 1 juta view. Padahal Charli D'Amelio ini jauh lebih terkenal, terus udah masuk TV di acara Dancing with the Stars. TikTok superstar lainnya, Khaby Lame, followersnya 156 juta. Baru-baru ini Khaby masuk ke YouTube, tapi belum bisa sesukses di TikTok. Dari 2 kasus Charli D'Amelio dan Khaby Lame, di situ kita bisa lihat kalau viral di TikTok itu nggak jadi jaminan bakal selalu dapat jutaan view di YouTube. Karena yang berkuasa di YouTube itu adalah algoritma YouTube. Dan algoritma YouTube sangat memperhatikan retensi serta jam tayang saat merekomendasikan video. Kalau kita lihat, video-video Liz di YouTube itu rata-rata berdurasi 20 menitan ke atas. Mempertahankan retensi 1-3 menit itu mungkin nggak terlalu susah, tapi kalau 20 menit itu lain cerita. Topik self-improvement dan motivasi untuk wanita itu ukuran audiensnya cukup besar. Lain halnya dengan topik YouTuber pemula seperti channel ini, yang penontonnya itu cukup spesifik, yaitu hanya YouTuber pemula yang memang mau belajar. Jauh lebih kecil kalau dibandingkan dengan topik self-improvement dan motivasi. Walaupun target audiens Liz itu besar, tapi ini bukan berarti mudah. Karena topik dengan audiens yang besar itu, persaingannya juga tinggi.
Jadi Liz nggak bisa sekadar mengandalkan keviralannya di TikTok untuk sukses di YouTube. Dari apa yang saya temukan, Liz menjalankan strategi untuk meraih rasio klik tayang, retensi, serta kepuasan tinggi dari penonton. Thumbnail-thumbnailnya memang cuma screenshot dari videonya, tapi judul-judulnya itu tepat sasaran, yaitu masalah-masalah yang sering dialami oleh penonton video self-improvement. Jadi Liz tahu banget untuk siapa dia bikin video. Judul-judul video Liz itu nggak terlalu panjang dan hanya mengemukakan satu permasalahan yang umumnya dialami oleh audiens self-improvement. Jadi penonton yang baca bisa langsung tahu videonya tentang apa. Kalau kita mengemukakan terlalu banyak hal di thumbnail dan di judul, itu orang yang baca malah jadi bingung. Liz suka menggunakan strategi negatif untuk judul videonya. Contohnya video ini tentang bagaimana mengubah diri kita menjadi lebih baik, tapi judulnya negatif, yaitu kenapa kamu tidak bisa berubah. Kadang suka menggunakan kontras seperti video ini, menjadi egois adalah hal yang terbaik yang pernah kulakukan. Padahal yang diajarkan kepada kita semua, menjadi egois itu bukan hal yang baik. Dan Liz suka menggunakan judul yang provokatif atau menyajikan sesuatu yang besar. Strategi judul-judulnya mirip dengan video-video MrBeast yang memang singkat dan jelas. YouTuber personal development lainnya seperti Matt D'Avella atau Ali Abdaal, itu judul-judul videonya juga pendek dan thumbnailnya punya ciri khas masing-masing. Thumbnailnya The Wizard Liz walaupun cuma screenshot, tapi juga punya ciri khas. Liz pun sesekali promosi video-video YouTube-nya di TikTok dan sebagian yang melihat, pasti ada yang pergi untuk nonton ke YouTube. Penonton yang suka dan memang puas dengan videonya Liz, pas ngeliat ada thumbnail video baru karena udah familiar, kemungkinan besar bakal gak klik lagi untuk nonton video baru tersebut. Nah tapi untuk bisa seperti itu, nggak cukup hanya mengandalkan judul dan thumbnail serta keviralannya di TikTok. Dan MrBeast pun pernah menjelaskan strategi ini. A lot of creators think click-through rate is just like the title and thumbnail and did they click it, but a lot of it too is did they enjoy your last video? You know what I mean? Like, as if someone watches a video of yours and they loved it, you can bet the next time you recommend it, their chance of clicking is a lot higher. You know, I loved that last one, so I want to watch the next one. Like those two type of things. Nah, gimana dia bisa bikin penonton gak cepet bosen dan dapat retensi yang tinggi? Pertama, Liz memulai videonya dengan hook yang kuat. Okay, so you clicked on this video because you want to be confident. Do you want to walk into any meeting, any room, with all eyes on you? With people actually listening to you and not pretending like they're hearing what you're saying? Hooknya itu bisa merupakan pernyataan kuat atau pertanyaan provokatif atau cerita pribadi. Dan dia pun mengatakannya dengan energi, dengan emosi, gak banyak basa-basi, tapi bisa mengena di hati penonton. Dan kadang terasa kayak marah-marah, tapi itu sebetulnya adalah sesuatu yang dinamakan the wake up call. Jadi si penonton itu sadar dan termotivasi untuk memperbaiki dirinya. Liz, I'm not confident, I don't feel confident in who I am, whatever. Why should you be confident? No, tell me, why should you be confident? How does your life look? Because most of you guys do not care about the things you eat. You guys watch reality shows for fun. You guys never read a book. You guys have no skills. Liz selalu bikin video dengan durasi yang lumayan panjang, yaitu 20 menitan. Video Liz yang dapat 6 juta view, durasinya 24 menit. Kalau misalkan dapat retensi 30%, berarti rata-rata durasi tontonnya sekitar 7 menitan. Kenyataannya mungkin lebih kecil, sekitar 5-6 menitan, tapi itu masih lumayan tinggi. Dan hal tersebut memungkinkan video Liz untuk dapat jam tayang tinggi, sehingga sering direkomendasikan oleh YouTube. Dan karena target audiensnya cukup luas, jadinya bisa meraih jutaan view. Apa yang dibicarakan Liz seringkali datang dari cerita hidup dia sendiri, seperti menghadapi trauma, eating disorder, dan masalah kepribadian lainnya. Jadi di situ ada cerita yang relate dengan target penontonnya, yang memang mengalami masalah-masalah yang sama dengan Liz. Liz juga memiliki kemampuan storytelling, dan karena dia nggak takut untuk membicarakan sisi lain dari hidupnya, penonton akan menganggap dia sebagai pribadi yang terbuka. Kalau kita lihat komen-komen di videonya, omongan Liz itu memang sangat mempengaruhi penonton-penontonnya. Jadi bisa dibilang video-videonya Liz itu memberikan kepuasan kepada penonton. Salah satu format konten yang cukup populer itu adalah listicle atau daftar terbaik. Contohnya 7 cara berkelas bikin cewek penasaran sama lo, 4 jalan menuju kekayaan, atau 5 keputusan finansial umur 20-an yang bisa ngubah hidup lo. Nah, video-video Liz itu sebetulnya adalah video daftar atau listicle, atau bisa juga dibilang sebagai tutorial langkah demi langkah. Tapi dia tidak mempresentasikannya sebagai video daftar. Jadi sebetulnya Liz itu nggak ngomong ngalor ngidul kesana kemari, tapi cukup terstruktur. Kalau kita tonton video-videonya, poin pembicaraannya atau langkah yang harus dilakukan selalu muncul di bagian ini. Cuma Liz itu nggak pernah ngasih jeda, dia juga nggak pernah bilang langkah ke-1 atau tips kedua. Begitu beres dengan poin pertama, dia langsung loncat ke poin selanjutnya. Never ever cross
cross your arms, because that's closed body language and that does not invite people to talk to you. So open it. Another thing I want you to do is just go up to people and start talking to them. Jadi dia itu merencanakan dulu poin-poin yang mau dibicarakan di video, supaya videonya itu mempunyai arah yang jelas. Walaupun kalau ditonton, kerasanya loncat-loncat, tapi sebetulnya itu adalah pattern interrupt. Pattern interrupt adalah teknik NLP untuk menginterupsi pola tingkah laku atau pemikiran orang. Jadi kalau penonton udah mulai ngantuk, udah mulai nggak fokus, dengan teknik pattern interrupt ini bisa fokus kembali. Dan pattern interrupt ini bisa beda-beda, tapi intinya terjadi perubahan. Dan Liz sering menggunakan jump cut sebagai pattern interrupt. Dia edit dan buang semua bagian yang tidak penting agar kontennya itu padat berisi. Selain itu juga dia menampilkan caption untuk memudahkan penonton dalam mengikuti apa yang ia bicarakan. Dan fungsi kedua dari caption tersebut ini supaya sering terjadi perubahan di layar, walaupun perubahannya itu nggak terlalu besar. Nah, editingnya cuma gitu doang, dan nampilin caption sepanjang video itu nggak susah, bisa dilakukan secara otomatis dengan aplikasi seperti CapCut. Fakta terakhir yang bikin Liz sering viral di YouTube adalah personality Liz-nya sendiri. Sifat setiap orang itu beda-beda, kondisinya juga beda-beda, dan gak semua orang punya kemampuan berbicara seperti seorang motivator handal. Tapi sebagai YouTuber, kita tetap harus ngasah skill storytelling dan juga berbicara. Dan ini bukan semata-mata untuk ngikutin The Wizard List, tapi kita tetap menjadi diri sendiri, yaitu diri sendiri yang lebih baik. Gaya konten yang kita buat itu menurut saya harus tetap cocok dengan pribadi kita sendiri dan juga dengan topik channel kita. Contohnya kalau kita bikin konten travel, ya nggak mungkin kita cuma nunjukin wajah doang. Kita juga harus capture establishing shot dan visual yang indah, karena ekspektasi penonton travel memang seperti itu. Dan alasan saya kenapa saya memilih pakai musik, stock footage, dan juga grafik lainnya, karena kepribadian saya itu kebalikan dari The Wizard Liz. Nah, saya itu orang yang ngomong kalem, bukan yang meledak-meledak seperti Liz. Jadi kita cukup petik apa yang bisa kita ambil dari The Wizard Liz. Kalau memang cocok ya kita ambil, tapi kalau memang nggak cocok ya jangan kita gunakan. Dan tentunya hasil setiap orang itu bakal berbeda-beda, tapi kita harus terus berusaha sebaik mungkin.